Dalam video tersebut guys, Anies ini menyatakan bahwa tidak akan maju menjadi calon presiden selama Prabowo mau maju jadi capres. Benarkah Anies takkan nyapres kalau Prabowo nyapres? Artikel dari Syardi guys. Ada sebuah video nih guys, video lawas ya, yang dikabarkan merupakan bincang-bincang antara Anies dan Najwa Shihab berjudul Mata Najwa Part 1 drama orang kedua. Anies Baswedan, saya tidak akan hianati Prabowo. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo? Ya. Tapi dari pihak-pihak lain, ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies? Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Nah, video itu guys diunggah kembali nih oleh seorang netizen. Saya berusaha menelusuri kebenaran video tersebut, tapi tidak bisa menemukan video ataupun juga berita terkait ini. Tapi belum tentu ini tidak benar guys, karena video lawas itu memang agak susah ya untuk dilacak. Dalam video tersebut guys, Anies ini menyatakan bahwa tidak akan maju menjadi calon presiden selama Prabowo mau maju jadi capres. Nah, dalam video itu juga guys, awalnya Anies ini mengatakan kepada Najwa bahwa dirinya tidak ingin mengkhianati Prabowo Subianto. Dia menegaskan komitmennya dengan Prabowo saat Pilpres lalu selesai, di mana dirinya berkomitmen tidak akan menikung Prabowo dalam proses pencapresan. Pak Prabowo, saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang, katanya begitu guys. Oleh karena itu, jika ada pihak yang memintanya menjadi capres, maka dia akan menolak karena tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat. Ketika ada yang mendiskusikan saya, sampaikan selama ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan capres. Saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Katanya lagi seperti itu guys. Ini bisa dilihat dari Anies yang bisa menjadi gubernur DKI Jakarta karena jasa Gerindra dan PKS ya guys yang mengusungnya. Saya ini jadi gubernur DKI Jakarta, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Saya tidak pernah mau meninggalkan, inilah prinsip yang saya pegang, katanya lagi guys. Jadi Mas Anies ketika itu menjadi syaratnya, kalau Pak Prabowo masih menjadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju, kata Najwa ke Anies. Saya tahu persis Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Karena itu jangan memikirkan nama-nama lain dan jangan harap saya menyatakan bersedia maju capres, apalagi menjadi poros, kata Anies dengan tegas waktu itu guys. Selama ini saya tidak pernah tahu ya guys, kalau Anies ini pernah mengatakan itu, tapi mari kita asumsikan bahwa memang benar Anies pernah mengatakan itu guys. Kalau benar ini terjadi, maka Anies ini hampir bisa dipastikan akan menelan ludah sendiri guys, atau menampar pipi sendiri. Rasanya tidak mungkin Anies tidak mau nyapres pada pemilu 2024 mendatang. Balihonya guys ini sudah bertebaran di mana-mana, di banyak kota. Namanya pun juga sudah dijagokan di banyak lembaga survei. Rasanya tidak mungkin kan kalau Anies buang kesempatan untuk menjadi capres begitu saja. Terus bagaimana dengan komitmen tidak akan mendukung Prabowo? Dalam politik guys, sudah biasa terjadi momen menelan ludah sendiri. Apalagi Anies yang sangat tebal muka tentu tidak akan gentar apalagi mundur hanya karena ucapan tersebut. Uang rumah DP 0 rupiah saja bisa dilupakan janjinya kok. Dari 300.000 unit cuma terbangun 780 unit saja. Dan dia tidak ada rasa malu tuh sama sekali. Gak ada malu-malunya guys. Apalagi janji tidak akan berkhianat kepada Prabowo doang. Ini mah kecil bagi Anies guys. Janjinya pada jutaan warga yang tidak punya rumah pun diingkari. Dulu guys, ketika Anies ditunjuk menjadi jubir kampanye Jokowi pada Pilpres 2014 lalu, dia terang-terangan mengaku kalau kelompok FPI adalah organisasi berbahaya. Tapi guys, beberapa tahun kemudian, si Anies ini justru memberi pernyataan yang terbalik. Dia menyebut kelompok FPI itu bisa menjadi perekat persatuan umat. Saat itu Anies ingin menjadi gubernur DKI dan didukung oleh Rizik dan juga gerombolannya. Sampai sekarang pun Anies juga sedikit banyak masih berhubungan ya guys dengan mereka. Siapapun tidak akan lupa bahwa Anies menang pilkada karena dukungan mereka disertai dengan politisasi agama. Jadi jangan heran guys kalau Anies ini bermuka dua atau standar ganda.
Sejak dipecat dari jabatan menteri dan juga menjadi calon gubernur, Anies ini sudah berubah total. Dari yang logis menjadi ngawur dan suka menjual janji manis. Apapun berani dia katakan demi mencapai ambisi politiknya. Apapun berani dia katakan demi membentuk citra politiknya yang palsu itu. Seperti yang saya katakan tadi guys, kesetiaan dalam politik itu hampir dipastikan sulit dilakukan ya. Hari ini mungkin bisa setia, tapi di saat kepentingannya sudah tidak selaras, kesetiaan itu pun redup dan kawan pun akan menjadi lawan. Bagaimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye-bye. Akan fokus Jakarta, kami akan kerja beresin Jakarta. Jadi kami memilih untuk membicarakan Jakarta karena warga Jakarta milik kita ngurusin itu. Jadi silahkan arena politik nasional dibicarakan para pimpinan partai dan para pelaku nasional. Kami mengurusin ibu kota gitu. Mas Andi, apakah Anda merasa sentimen yang tadi dilontarkan atau pernyataan yang dilontarkan Pak Prabowo itu ada dasarnya? Kalau menang akan lebih mudah untuk Pak Prabowo jadi presiden.